Ya, yang rumahnya bukan di dunia ini, nanti yang akan pulang ke sorga, langit baru dan bumi baru yang Tuhan Yesus sudah sediakan. Kita akan Gembala mulai. nggak kelihatan Pak ini? Ada. Sebentar ya. Drop. Ya. Lagi drop. Ini udah bangun. Ini sudah bangun, hebat itu. Istri saya nih hebat ini. Dia bagian dari kardia. Kardia itu jantung lemah. Nah, jantung lemah jadi cepat capek langsung drop. Itu luar biasa. Tapi semangat istri saya ini, saya bilang you are my inspiration, my darling, saya bilang. Luar biasa. Dia bisa senyum di di situasi yang dia hadapinya. Saya bilang kau luar biasa. Luar biasa dirimu, saya bilang. Orang itu detak jantung normal berapa nih? 90, 70, 70, 80 normal, tapi istri saya di bawahnya jauh dan dia bisa bertahan, bisa jalan kaki ke sana kemari, dokter aja sampai bingung. Harusnya udah tumbang, udah bawa ICU. Itu berbicara tentang semangat hidup. Makanya kami bisa memberikan semangat buat jemaat karena kami sudah melakukannya. Jangan takut apa yang Anda rasakan hari ini, sakit penyakit kah, apakah itu? Masalah hidup kah, pekerjaan kah, keuangan kah? Don't worry about that. Jangan khawatir tentang itu, oke? Masalah rumah tangga kah? Oke, jemaat Tuhan kita siap ya? Please, fokus. Bring your heart, bawa hatimu, and bring your mind, bawa pikiran Anda. Let be focus. Mari kita fokus. Sebelumnya saya menyapa kita, selamat malam, shalom. Shalom, selamat malam. Shalom. 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 Yes. Oke, Debbie, semua yang lain sangat menyenangkan bisa ketemu dengan para jemaat semua. We are so happy. Kami sangat gembira sekali pada sore hari ini bisa ketemu dengan jemaat Tuhan semua. Ya. Dan kami juga sangat bersuka cita jemaat dalam keadaan sehat, baik-baik saja, tidak kekurangan sesuatu apapun. Nah, masih bisa senyum, berarti bendera jemaat Tuhan masih berkibar. Oke ya? Kita akan mengadakan perjamuan kudus besok. Diharapkan untuk jemaat Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Ya besok hari Minggu, ini hari Sabtu ya lupa. Ya, oke. Dibutuhkan di perjamuan kudus, baik roti maupun anggur dan sejenisnya warna merah. Ya, jika ada diusahakan, jika juga tidak ada setelah diusahakan, boleh pakai teh, tapi diharapkan tehnya yang tawar. Kemudian sama roti tawar, jika tidak ada juga, sudah diusahakan roti. Oke. Lalu yang terpenting adalah dipersiapkan dirinya sebaik mungkin. Ya, jemaat Tuhan. Kita akan menikmati sakramen perjamuan kudus besok. Terakhir saya ucapkan salam rindu dari kami senantiasa. Always bagi keluarga jemaat Kristus OVSS. Ya, kami always rindulah pokoknya buat jemaat Tuhan semua. Sekalipun selesai beribadah kita kan
Tapi hati ini tak pernah selesai untuk berhenti berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Because me and my wife love you all. Oke, kami sangat mengasihi semua jemaat Tuhan. Oke, kita berdoa sebelum kita mulai, yuk. Siap. Jenny dimohon berdoa untuk ibadah kita hari ini. Yuk, mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas karuniamu pada sore hari ini ataupun pada malam hari ini. Karena semua kebaikanmu ya Tuhan, kasih karuniamu, sehingga kami dapat berkumpul bersama pada malam hari atau pada sore malam ini Bapak. Kami mengundang ya Bapak, kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, beracara, berkuasa, berdoa, dari awal sampai akhir ya Bapak. Kami butuh jamahanmu, kami butuh rahmatmu, kami butuh segalanya yang datang daripadamu ya Bapak. Biar segala sesuatunya ya Bapak, kami dapat tenang Bapak, dapat tenang dalam memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Segala pergumulan, setiap permasalahan apapun dari diri kami letakkan di bawah kaki-Mu ya Bapak. Kami mau diam di dalam Engkau ya Bapak. Bagian diri kami yang lemah, baik perkataan, perbuatan, pikiran, hati, keinginan, alam bawah kami serahkan seutuhnya di dalam tangan-Mu ya Bapak. Kuduskan dan sucikan dengan kuasa darah-Mu. Tahirkan kami dengan curahan roh api Tuhan-Mu. Ya kami tahir dengan kami layak di hadapan-Mu ya Bapak. Kami menyembah, memuji dan berdoa di dalam kami merasakan akan rawatan-Mu, kami merasakan urapan-Mu, kami merasakan jamahan-Mu ya. Biar setiap roh dan jiwa kami tenggelam di dalam hadirat-Mu. Itu yang kami inginkan ya Bapak. Segera pujian, segera hormat kami kembali lagi ke dalam, kami kembalikan di dalam Engkau ya Bapak. Sungguh kami rindu Bapak, rindu akan tuntunan-Mu, biar setiap doa kami, setiap pujian biar Engkau yang menuntunnya ya Bapak, dari awal sampai akhir. Beracara dan berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur ya Bapak, dan berdoa haleluya, amin. Amin. Melewati lembah duka semu. Yang lagi galau hari ini karena ada beban hidupnya, lagu ini ya, coba diperhatikan. Jalanku gelap dan Tuhanku perlu pertolongan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Lagi, tiada orang yang menolong aku. Tiada orang yang menolong aku. Ku sangat lemah dan letih. Begitu banyaknya masalah hidup yang membuat jemaat begitu capek, letih karena masalah itu. Jangan takut seperti pujian ini berkata, jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Oh, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Yes, kami tidak takut menghadapi
jalanku yang gelap, sekalipun jalan kami ngeri, kami tidak takut. Yes. Tuhan Haleluya. Yes, melewati lembah duka, and jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan. Sebab tak dapat jalan sendiri. Yes, Haleluya. tiada orang yang menolong daku. Tiada orang yang menolong aku. Ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat pada aku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong tolong kami Tuhan, biarlah sinarmu menerangi sebab tak dapat jalan Ini ungkapan kami Tuhan. Engkau pertolongan kami, tidak ada yang lain. Kau selalu setia bersama dengan kami. Sekalipun jalan hidup kami gelap dan ngeri. Sekalipun dunia ini bergoncang. Sekalipun banyak pergumulan hidup kami. Bahkan sampai kami ketakutan. Hampir mundur dari Tuhan. Hampir kami lari. Menjauh darimu. Hampir saja kami menyerah. Tapi kami tak takut. Karena kami memiliki Tuhan. Amin. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kata daku di situ ganti menjadi nama kita masing-masing ya. Tiada orang yang menolong Beni. Tiada orang yang menolong Serina. Misalkan gitu ya. Diganti ya namanya masing-masing. Tiada orang yang menolong Beni. Ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku. Sebab tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri.
Bapa, dengan segenap hati aku berdoa pada hari ini. Kalau ada antara jemaat-Mu yang sedang mengalami jalan gelap dan ngeri, atau ketakutan, jalan buntu, berikan mereka kekuatan seperti pujian ini. Amin. Mohon ya Bapa. Makasih Tuhan. Yo, kita lagu selanjutnya. Jemaat Tuhan, lagu ini bicara tentang ku melupakan yang di belakangku. Ya, kalaupun kita melihat ke belakang, jangan menoleh tapi pakai spion. Untuk apa? Bahwa kita bisa belajar dengan masa lalu kita. Ya, dari masa lalu kita belajar ternyata salah di masa lalu. Ya, kata melupakan di sini sebenarnya jangan kita fokus ke masa lalu, tapi kita belajar dari masa lalu. Ya. Ku melupakan di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ayo, ku melupakan di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan kepada Amin. Kau yang baru, yang lama tak berlalu. Haleluya. Rencanamu, oh Tuhan, indah begitu, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan Amin. Sumber kekuatan, kau pengharapanku, kau terbaik bagi. Mari kita berlari bersama-sama ya ke depan. Jangan lagi lihat ke belakang. Masa lalu biarlah berlalu. Kita berlari ke masa yang akan datang. Ada Amin. rencana Tuhan yang indah. Anda dan saya. Amin. Forget it. Lupakan itu semua. Masa lalu biar itu hanya sebagai untuk spion Amin. kita. Belajar dari masa lalu. Tapi kita bukan hidup dengan masa lalu kita. Ku melupakan yang di belakang. Serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana oh Tuhan, tak terbatas oleh pikiranku. Amin. Sumber kekuatan, kau pengharapan, kau terbaik bagiku. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas pikiranku. Amin.
berkekuatan, kau pengharap terbaik tangan Tuhan gak terbatas. Lembut katakan, rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku, firman-Mu dan amin. Amin. Kau pengharapanku, kau bagiku. Itulah iman kami semakin kuat ketika lagu ini kami naikkan. Rencanamu, rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. pikiran. Amin. Haleluya. Kau pengharap, kau terbaik lagi. Haleluya. Rencanamu oh Haleluya. bagiku, terbatas oleh firman-Mu ya dan amin. Berkekuatan, kau pengharapanku, kau terbaik bagiku, terbaik bagiku. Sumber kekuatan kami, pengharapan kami, Engkau yang terbaik bagi kami Tuhan. Tidak ada rancangan-Mu yang buruk atas kami. Tidak ada rancangan-Mu yang jahat terhadap kami. Rancangan-Mu indah. Kalau firman-Mu berkata, Bapa, maka semuanya itu akan jadi. Engkau tidak berdusta. Firman-Mu ya dan amin. Bagi mereka yang setia, bagi mereka yang mau tetap mengandalkan Tuhan, percayalah, sekalipun engkau belum melihat, Amin. tapi tetap engkau yakini. Amin. Percaya. Sekalipun belum melihat ada tanda-tanda dalam hidupmu, sekalipun terlihat belum ada perubahan, tetapi yang namanya percaya bukan karena tanda. Percaya bukan karena telah melihat sesuatu. Tapi orang yang percaya meskipun tidak melihat. Itulah iman yang dahsyat. Iman yang luar biasa. Tuhan mau mengajarkan kita arti percaya. Tetaplah percaya. Tetap percaya, tetap percaya. Yes. Yes, God. Haleluya. Tuhan begitu sangat mengasihi kami. We believe you, God. Tuhan sayang kepadaku. Aku percaya itu. Aku Yes, tak Lord. pernah takut. Haleluya. Kami tak pernah takut untuk menghadapi hidup. Sekalipun kami harus meninggal karena pergumulan hidup. We are not Amen. afraid. Kami tak takut. Because we Amen. back home. Karena kami kembali pulang ke rumah. Di tempat yang Yes. penuh kebahagiaan. Haleluya. Tidak ada sakit penyakit di sana. Tidak ada air mata dan penderitaan. Di sanalah Haleluya. Yesus kami. Amin. Kami tidak takut. Yes. Karena Yesus berfirman kepada kami, janganlah takut.
sebab aku beserta denganmu. Haleluya. Haleluya. Ya, Yesus. Firman, aku tak pernah meninggalkanmu. Dia berjanji. God, Ya. aku selalu percaya. Amin. Aku tidak takut, Tuhan. Aku Tuhan. percaya. Haleluya. Saat waktu maut mau menjemput hidupku, saat itu aku mau dibunuh, saat itu aku sedang mengalami sakit penyakit yang hampir merenggut nyawaku. Tapi aku berkata waktu itu, I am not afraid. Aku tak takut. Yes. Karena pulang ketemu Sang Bapa. Amin. Pulang ke tempat yang bahagia, di mana di sana kekal selama-lamanya. Kematian cuma satu cara kami berjumpa dengan Tuhan. Amin. Yang cuma jalan kami akan pulang ke rumah kami di mana Engkau ada. Yes, God. Haleluya. Kami percaya Engkau. Aku percaya Engkau Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Yes. Rencana-Mu oh Tuhan. Indah bagiku tak Terbatas tersoleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin. Berkekuatan Kau pengharapanku. Kau terbaik bagiku. Sumber kekuatan. Kau pengharapanku. Kau terbaik bagiku. Matikan pujian sembah kita bagi Raja. Tanda ucapan syukur. Aku percaya Tuhan. Kau sumber kekuatanku, Engkau pengharapanku, bangkitlah rohku. Percaya kepadamu ya Raja. Ku tak ragu Tuhan. Aku percaya, kami percaya. Apapun yang terjadi, Engkau tetap ada, tak pernah meninggalkan kami. Yesus, ku tak takut sekalipun jalanku gelap dan ngeri. Karena ku memiliki Tuhan, yang hidup, ya dan amin. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Kau sumber pengharapan, sukacita. Kepadamu ku berlindung, kepadamu kami mengadu, kepadamu kami bersandar. Hanya padamu Tuhan, sebab dunia ini bisa berubah, sebab dunia ini tak pernah tetap. Oh, hanya bersamamu kami tetap berdiri teguh di dalam setiap pergumulan hidup dan masalah-masalah dunia ini terjadi. Firman-Mu kekuatan. Jesus, we love you, Lord. We love you. We love you so much. Kami sangat mengasihi-Mu. Oh, we are belong to you. Kami merindukan-Mu. Kami merindukan-Mu. Kami menginginkan-Mu dalam hidup ini. Jesus, hanya Kau milik kami. Yesus yang terindah.
Yesus. Thank you God. Dengan iman kita katakan kepada Tuhan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia. dunia menakutkan hatiku, tenang teguh tiap langkahku. Tuhan yang pimpinku tempat tingginya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Langkah diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia, menakutkan hati tetap tenang teduh tiap langkah. Kau Tuhan yang pimpin ke tempat gak sekali aku tiba Bapak yang bakal di rumah Bapa surga yang bakal. Yes God, amin. Kita akan dengar firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Selesai lagu ini kita nyanyikan Mama Nina, biar semua jemaat diberikan kekuatan. Di saat ku berbeban ku ingat ku punya Kau Tuhan, hanya yang paling peduli dan yang ku alami. Yes, amin. Di saat ku hilang apa, amin, amin. Ku berlari padamu Tuhan, hanya Kau yang paling mengerti jalan keluar yang pasti, seperti tanah berkuasa akan padangku menjadi taman Tuhan. Kau sanggup pulihkan kehidupan rancanganmu Tuhan, rancangan yang sempurna, berkuasa seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi
Tuhan, percaya kau sanggup pulihkan kehidupanku indah rancanganmu yang sempurna, rancanganmu yang sempurna. Mama Nina mana? Nggak ada. Oke, sekarang kepada Mama Wian untuk berdoa bagi firman Tuhan hari ini. Yuk. Christine. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih buat hari ini yang Kau berikan bagi kami sehingga kami dapat berkumpul ibadah ibadah yang biasa kami lakukan setiap hari Sabtu. Bapa, semua karena kebaikan dan anugerah-Mu dari awal permulaan sampai pertengahan, Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah menjaga kami. Bapa, selebihnya Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berilah kami hati, pemikiran untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa, sehingga firman-Mu tertanam dalam jiwa dan hati kami. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa dan dahsyat, sehingga Tuhan firman yang keluar dari bibir hamba-Mu yaitu melalui berasal dari Tuhan. Pakailah dengan luar biasa hamba-Mu ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami mendengarkan firman-Mu, kami yang hadir di malam hari ini, biarkanlah kami memiliki hati yang mau mendengarkan, fokus di dalam nama Yesus. Biarlah berkat-Mu ini Tuhan Yesus, kami dapat menerima firman-Mu dan menjadikan berkat dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hati saya penuh damai sejahtera hari ini. Oh, haleluya. Saya mau jemaat Tuhan juga merasakan yang sama seperti yang rasakan pada hari ini, ya. Oh, very interested. Sangat menarik sekali. Tidak bisa digantikan oleh apapun. Tidak bisa digantikan dengan uang, tidak bisa digantikan dengan ya. Jenny mau buat kesaksian waktu tadi di tengah-tengah penyembahan ada telepon dari customer Jenny. Dia bilang dia dari cara ngomongnya kayaknya dia tertarik dan itu pembayaran cash. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jawabannya waktu udah beberapa hari nih cuma Jenny berdoa bergumur untuk diberikannya dikirimnya pembeli benar-benar bisa bayar cash, jadi bisa kita cair karena Jenny bilang sama Tuhan itu biar ini menjadi berkat untuk pelayananmu, dan Tuhan ternyata menjawab dikirimkan pembeli itu. Hari tadi baru di telepon kayak dia terpujilah Tuhan. Dan ini mau sharingkan, jadi mau sharingkan. Tuhan Yesus. Semalam kan kali ini di grup bilang untuk doakan yang mau bunuh diri kan. Semalamnya ada kejadian dia bertengkar sama suami ya kan, gara-gara permasalahan keuangan juga. Dan paginya Jenny bawanya ke dalam doa berseru dan menangis sama Tuhan. Karena perkataan itu menyakitkan sekali, nggak ada yang itu ya. Dan ternyata Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Dengan digantikan duka cita itu digantikan dengan sukacita dengan dikirimkan tadi pembeli tadi. Sebenarnya aku bilang Tuhan, haleluya. Ini kalau boleh tambahkanlah penjualanku di bulan 3 ini. Jadi biar apa yang kujualkan itu menjadi berkat untuk memberkati pekerjaanmu. Dan ini mau tekankan sama saudariku di dalam jemaat ini. Yakin dengan iman. Kalau memang kita permasalahan kita baik dalam sakit, baik dalam pergumulan dengan siapapun, baik apapun itu juga datang ke Tuhan. Jangan patah semangat, datang ke Tuhan, menangis, berseru. Kalau memang hati kita, karena Tuhan mengetahui hati kita, dan Tuhan juga melihat tiap tetes air mata kita, dan Dia tidak akan membiarkan begitu aja gitu. Hanya satu yang diminta Tuhan, yaitu yakin dan percaya dan imankan. Dia akan berikan tepat waktunya seperti yang kejadian Jenny ini. Pembeli menelepon tadi di tengah-tengah penyembahan, dia telepon, Bu Jen,
Itu yang tadi berapa? Entar saya umumkan besok ya, dia bilang gitu. Dan Jenny yakin apa yang telah dibuka Tuhan tidak akan dapat ditutupi oleh manusia. Yakin dan percaya. Yes, haleluya. Amin. Yang penting kita Terpujilah Tuhan. yang Yes. menjadi tanggung jawab kita sebagai anaknya. Dan segala sesuatunya Tuhan akan menjaganya. Baik dalam kesehatan kita, baik dalam Yes. keluarga kita, baik dalam rumah tangga kita, baik dalam keuangan kita. Dia akan menjaganya. Yes. 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 Haleluya. Oke. Amazing. Semua karena Tuhan. Ya. Dahsyat Tuhan. Dahsyat sekali. Don't worry. Udah saya bilang, Alkitab bilang, jangan khawatir, jangan takut. Ya. Kesaksian yang luar biasa. Nanti jemaat-jemaat Tuhan kiranya Tuhan bawa untuk mengenal pribadi Tuhan dengan hal-hal yang di luar dari pemikiran kita. Ya, saya juga pernah bicara mengatakan kepada Jenny, saya ada dalam hati saya, nggak tahu apakah ini dari Tuhan, bahwa dalam waktu dekat, pokoknya dalam waktu dekat atau dalam bulan dan tahun ini, dalam waktu dekat, pasti akan ada yang Tuhan mau lakukan buat Jenny. Saya bilang, ya, Jenny ya, saya pernah bilang begitu, tapi kita selidiki dulu, kita uji dulu. Ternyata benar, puji Tuhan sudah berapa rumah yang terjual. Ya itu cara Tuhan ya. Nah, tidak semua orang kalau Tuhan itu mau berbicara atau di hati saya itu ngomong, nggak semua orang. Ya kan? Tidak semua. Ya. Itu ada hal-hal yang khusus. Nah, itu bicara tentang karunia rohani. Nah, ya kemarin juga itu ke Cerina, sekarang baru Jenny. Nah, sebenarnya udah banyak peristiwa-peristiwa itu. Dari Andini juga saya pernah sampaikan. Sally juga. Jadi itulah fakta di mana Tuhan kita hidup. Ya, dia melakukan seperti yang dia kehendaki. Kalau itu berkenan di hati Tuhan, ya pasti dilakukan Tuhan. Kalau nggak berkenan, ya nggak dilakukan. Yang penting satu, cuma percaya. Biar kehendaknya yang jadi, gitu aja. Ya, jemaat Tuhan. Oke, thank you untuk kesaksiannya Jenny. Kiranya kami semakin dikuatkan, ya, kami tidak semakin takut menjalani hidup. Nah, ini dia. Jangan takut. Baik, kita akan lanjut firman Tuhan yang akan memberi kita lagi pencerahan dan kekuatan bagi kita semuanya. Satu-satu tergenapi. Ingat apa yang saya sampaikan waktu itu, mujizat yang di luar pemikiran atau melampaui cara manusia. Yang kita tidak mengerti, ya kan, tanpa kita susun, tapi Tuhan mengerjakannya. Itulah mujizat tanda supaya iman kita dikuatkan. Dan kedua, supaya Tuhan meneguhkan firman-Nya. Harus ada. Halo? Masih ada? Halo? Masih hadir di Zoom atau udah kemana nih? Kayaknya macet. Halo? Sally? Halo. Masih ada. Halo. Debbie? Yes. Ini kayaknya. Halo. Oh, masih. Oh iya. Please kalian, please. Gak ada gambarnya. Punya kakak yang macet-macet di HP-ku. Oh ya. Oke, Oke, sudah. Tadi unstable. Tidak stabil gitu. Oke. Nah, ingat ya, tanda ajaib meneguhkan janjinya, firman-Nya. Ya,
Jadi tidak hanya sekedar Tuhan berkata-kata, tapi dibuktikannya. Nah, lalu kita semakin percaya kepada Dia. Itu tujuan mujizat terjadi. Amin. Apalagi supaya kita semakin dekat dengan Dia. Nah, itu. Ya. Nah, berbahagialah iman Anda yang semakin dikuatkan oleh Tuhan. Wow, keren sekali. Saya menikmati pengalaman dengan Tuhan. Oh, very, 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 very interested, amazing, beautiful, keren banget. Oh God, thank you. Jesus. Thank you, God. I love you. Oke, kita mulai dulu ya. Dengar firman Tuhan. Kemarin kita belajar tentang korelasi buah roh, dipimpin Roh Kudus ya dengan buah roh ya. Ada korelasi, artinya ada hubungannya, ada pertaliannya, ada kaitannya. Nah, jadi begitu dipimpin sama Roh Kudus, tentunya Roh Tuhan. Ya, dipimpin Roh Tuhan itu maksudnya ya hidup kita diarahkan kepada secara rohani. Nah, melalui Roh Kudusnya, pribadi Tuhan secara roh. Tapi kita tidak bisa melihat, namun kita bisa merasakannya lewat apa firman Tuhan kita dengar. Nah, itu yang menuntun kita. Secara rohani kita sedang dipimpin Tuhan melalui firman-Nya. Orang yang mau dipimpin oleh roh itu atau dipimpin firman Tuhan, nanti dia akan menghasilkan buah dari roh itu. Oke ya. Nah, kemarin kita sudah belajar, sedikit saya ulang. Korelasi itu berbicara hubungan atau kaitan, pertalian khusus, hubungan yang khusus. Ya, seperti suami dan istri atau persahabatan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Nah, berarti kebalikannya. Kalau tidak dipimpin roh, berarti dia dipimpin daging. Artinya dipimpin oleh keinginan diri kita sendiri. Daging ini loh. Dosa, keinginan-keinginan iblis, keinginan dunia ini. Nah, itu kebalikannya. Nah, kalau keinginan dunia ini mengarahkan kita kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Obsesi kita, ambisi kita, semuanya urusannya dunia ini kita kejar. Itu obsesi kita. Itu dipimpin oleh dunia ini. Keinginan kita juga. Dan itu keinginan iblis juga. Nah, tapi dipimpin oleh roh itu berlawanan dengan keinginan dunia ini. Kalau keinginan roh itu adalah berbicara kekekalan. Nah, oke, jemaat Tuhan, kekekalan.
Obsesinya adalah kekekalan. Itu tujuannya. Dan tujuannya apalagi obsesinya bagaimana memiliki karakter seperti yang Tuhan kehendaki. Itulah obsesi roh. Nah, kita mau yang mana? Mau yang dunia ini atau yang roh? Yang kekal itu dan kita memiliki karakter seperti yang Tuhan kehendaki. Seperti Yesus. Nah, ini kita tinggal pilih. Tentunya kita memilih yang kekal ya. Baik jemaat Tuhan, ini ada sambungannya tentang korelasi dipimpin roh dengan buah roh. Oleh karena itu, selain dari Roh Kudus atau dipimpin secara kebenaran, ya kan, berarti dia telah menyimpang atau berselingkuh. Ada pihak ketiga. Nah, kalau hubungan khusus, pertalian khusus diganggu gugat oleh pihak ketiga, maka itu bisa membahayakan hubungan yang khusus tadi. Contoh suami istri. Jangan sampai ada pihak ketiga. Nah, dipimpin Roh Kudus ya harus Roh Kudus, jangan yang lain. Nggak boleh yang lain. Nggak boleh dicampur baurkan. Oke ya jemaat Tuhan? Baik. Kita akan masuk hasil atau buah daripada Roh Kudus itu. Dipimpin roh tadi. Roh Tuhan. Sesuai dengan kehendaknya atau firman-Nya ya. Kita umpamakan itu bagaikan pohon. Sebuah pohon yang menghasilkan buah. Jadi Roh Kudus itu seumpama pohon. Nah, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu sama dengan dia sedang memetik buah dari Roh Kudus. Nah, Roh Kudus punya buah. Buah itu bicara bukan buah yang dipetik secara harfiah yang kita makan, tetapi buah itu bicara tentang karakter. Karakternya Roh Tuhan itu. Hebat ya. Kita bisa loh memetik buahnya beliau loh. Buahnya Roh Tuhan itu loh. Yang misteri yang kita nggak bisa lihat loh. Hebat. Anda bisa petik buah daripada roh itu. Karakternya. Hebat. Oh Tuhan. Amazing words. Perhatikan di layar handphone Anda. Tetapi buah roh ialah satu. Kasih. Kedua, sukacita. Ketiga, damai sejahtera. Keempat, kesabaran. Kelima, kemurahan. Keenam, kebaikan. Ketujuh, kesetiaan. Kedelapan, kelemah lembutan. Kesembilan, penguasaan diri. 9 buah roh ini. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Seluruh hukum tidak ada yang menentang 9 buah roh. Artinya apa? Kalau tidak ada yang menentang hukum dari 9 buah roh ini, berarti artinya apa? Halo jemaat, yuk kita sedikit diskusi. Kalau 9 buah roh ini tidak ada yang menentang hukum-hukum, maka berarti kalau kita miliki 9 ini, kita menjadi seorang yang, ayo jemaat Tuhan, fokus please. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9 buah roh ini kalau kita miliki, hukum apapun tidak ada yang menentang. Artinya berarti satu, kita sudah menjadi seperti Tuhan. Hebat ya. Karena apa? Kita sudah menjadi seperti roh Tuhan itu. Kita sama-sama memiliki buah yang sama. Roh Tuhan seperti itu karakternya, kita pun memiliki karakter seperti roh Tuhan. Berarti kita barengan. Korelasi kan? Berarti kita ini sami.
sama dengan roh Tuhan. Dengan kata lain, you and me be perfect human. Anda dan saya menjadi orang yang sempurna. Seperti Tuhan. Karakternya luar biasa. Oh, coba bayangkan jemaat, Alkitab mengajarkan itu. Anda dan saya bisa seperti Tuhan loh. Alkitab yang bilang, seperti Tuhan. Be perfect. Memiliki karakter ilahi. Wow. Mau menjadi seperti Tuhan? Bisa dikasih reaction, kasih jempol di Zoom. Itu tanda reaction. Bisa di unmute juga, terserah. Tanda respon. Mau ya jadi seperti Tuhan? Mau. Saya mau. Mau. Semuanya mau. Mau. But it is not difficult. Tapi itu tidak, itu tidak mudah. Oke. Tetapi itu sulit. Sulitnya adalah dalam perjuangan kita. Itu sulit untuk berjuang. Tapi bisa, karena Alkitab yang bilang. Kan ada korelasi. Kalau mau dipimpin roh Tuhan, dipimpin dalam kebenarannya, secara supranatural, kita nggak bisa melihat. Tapi di alam roh, kita mendengar firman Allah, kita diajari firman Allah. Kita mau tunduk nggak, kita mau taat nggak. Nah itu artinya dipimpin oleh roh. Dikuasai. Mari hidup Anda dan saya dikuasai oleh firman Tuhan. Oleh Tuhan itu sendiri. Yang pertama, kalau kita memiliki hubungan spesial, hubungan khusus yang mau dikuasai roh Tuhan, jangan ada yang lain pihak ketiga. Ya, jangan. Maka kita akan memiliki buah seperti ini. Ada kasih di sana. Tanpa kita memiliki hubungan dengan Tuhan atau dipimpin oleh roh Tuhan atau firman Tuhan, maka Anda tidak akan punya kasih. Karena Tuhan yang mengajarkan tentang kasih. Hanya Tuhan. Kalau dunia ini nggak mengajarkan kasih. Dunia ini dijahati makin menjahati. Iya nggak? Kalau kau pelit, makin pelitlah aku. Itulah dunia ini. Kalau kau jahati aku bisa menjahatimu lebih lagi. Itulah dunia merajalela. Nah, hanya Tuhan yang mengajari tentang kasih itu. Kalau mau memiliki kasih, maulah dipimpin oleh roh Tuhan. Artinya mau dikuasai roh Tuhan yang ada dalam dirimu. Dia selalu berbicara melalui firman Allah yang kita dengar. Engkau akan memiliki kasih itu karena dia adalah kasih. Tidak heran kenapa orang Kristen yang sungguh-sungguh dia memiliki kasih dalam dirinya. Karena dia belajar firman Allah bahwa Allah adalah kasih, maka pengikutnya pun mengasihi. Kalau orang saudara kita Muslim berkata Allah itu pengasih dan penyayang. Oleh karena itu maka pengikutnya juga harus pengasih dan penyayang. Jika tidak, maka yang mana yang Anda ikuti? Masa Tuhannya pengasih penyayang, pengikutnya pembenci? Tidak cocok. Berarti dia sudah selingkuh, dia sudah menyimpang. Iya kan? Hubungan spesialnya udah rusak.
Suami istri tidak akan bisa saling mengasihi tanpa dia memiliki roh Tuhan dalam dirinya atau firman Tuhan dia dengar. Tidak akan mungkin bisa saling mengasihi, tidak mungkin. Dan suami istri tidak akan bisa saling mengasihi kalau ada pihak ketiga. Demikian pula kita harus mau dipimpin roh Tuhan. Jangan ke yang lain. Harus firman Tuhan kita bersandar. Jangan ke yang lain. Oke? Kata kasih di sini ini jemaat Tuhan. Ya, jemaat Tuhan belajar di sini sama-sama kita. Ya, kasih di situ adalah purity heart, artinya hati yang murni. Tidak pernah berhenti untuk mengasihi dan mengajari. Saya ulangi. Kata kasih di situ adalah purity heart, hati yang murni. Saya harus murni mencintai jemaat, mengasihi jemaat Kristus Overseas. Itu namanya kasih yang dari Tuhan. Murni tujuannya adalah untuk jemaat semakin bertumbuh. Semakin memiliki buah kebenaran. Saya harus menjadi teladan buat jemaat Tuhan. Murni kan? Begitu pula mencintai suami atau istri harus murni. Bukan karena duitnya yang tebal. Bukan karena gantengnya wajah suami atau cantiknya wajah istri. Bukan karena putihnya si istri dan putihnya si suami. Bukan karena apa lagi? Punya mobil suami atau punya mobil istri. Itu cinta atau mengasihi. Berarti itu not purity heart. Berarti enggak murni. Nah, itu berbicara kasih. Tuhan begitu enggak? Begitu. Tulus enggak Tuhan mencintai kita? Tulus. Tulus. Kita diterimanya apa adanya, betul? Diterima apa adanya. Kita pernah bohong sekali dua kali, bohong kecil, bohong besar, bohong sederhana, bohong eksekutif. Wah, tapi Tuhan tetap terima, tetap tulus, murni. Di situ kasih. Hanya Tuhan yang memiliki itu. Mau nggak Anda dipimpin roh Tuhan seperti ini? Memiliki hati yang murni? Nah, itu dia. Sekalipun diledekin, dihina tetangga, tetap mengasihi tetangga tulus. Sekalipun dihina sama mertua, tetap mencintai mertua. Apa adanya. Amin. Nah, tidak pernah berhenti mengasihi, itu kasih. Oke, never stop for loving. Tidak pernah berhenti untuk mengasihi. Dan tak pernah berhenti untuk mengajari. Sabar, jadi istri, jadi suami, sabar. Atau sama siapapun, baik termasuk sebagai seorang guru. Sabar mendidik anak-anak yang diajari. Sabar mengajari. Suami, sabar mengajari istri. Jangan dongkol. Dongkol di hati boleh muncul, tapi jangan berhenti untuk mengajari. Sabar ya. Siapa ini? Wihan ini. Mama Wihan. Christine sabar ya. Tetap sabar. Oke. Tetap sabar. Siapapun di antara kita. Punya mama mertua. Punya suami yang mungkin kasar. Sabar. Kan love. Kasih katanya. Mau dipimpin roh? Mau dikuasai Roh Kudus? Nah, seperti Roh Kudus lah pribadinya. Seperti Tuhan lah pribadinya. Memiliki kasih yang tulus tadi. Tidak pernah berhenti mengasihi, mengajari, menegur, menasehati, memberi saran, masukan. Nah, kami pun begitu. Kami nggak pernah berhenti untuk mengasihi Anda,
memberi saran, nasihat, teguran, tidak akan pernah berhenti mengajari. Wow. Oke? Baik, satu. Yang kedua, oke, itu kasih. Kasih di situ adalah bagaimana selalu berusaha memberikan solusi yang benar. Nah, itu kasih itu di situ. Bukan menindas pasangan hidup Anda atau siapapun. Beri solusi. Nggak bisa juga berjuang. Nggak bisa juga murni hatinya. Tetap terima apa adanya. Oke, Pak Pendeta emang melakukan sudah? Ya sudahlah, makanya saya bilang seperti itu ya. Oke. Abaikan dulu kedongkolan hatinya, jengkel hatinya, tetap mengasihi apa adanya. Anak apalagi didik dengan sabar. Oke, baik. Yang kedua, sukacita. Dicatat ini banyak loh. Biar kita selesaikan malam ini juga. Besok sudah lain lagi. Buah dari roh itu apa? Dari Tuhan. Karakter Tuhan. Sukacita. Nah, sukacita di sini pengertiannya tahu? Di sini itu sukacita dari hati yang terdalam. Nah, sukacita itu dari hati terpancar. Dari hati. From deepest heart. Dari hati yang terdalam. Beda bahagia loh jemaat. Sukacita dunia ini juga beda. Mereka katakan bahagia itu apa yang dia miliki. Itu katanya bahagia. Dengan secara fisik. Contoh dia ganteng, dia cantik, dia punya emas banyak, mobil mewah, rumah mewah. Itu dibilang dia berbahagia, punya suami yang baik. Dia bilang itu berbahagia. Nah, ada loh orang di luar Kristen suaminya baik. Ada nggak? Ada. Banyak saya ketemu mereka. Nah, yang dimaksud di sini sukacita itu dari dasar hati. Bukan karena bicara tentang yang saya sebutkan tadi. Tapi itu dari dasar hati yang terdalam. Itu dari Tuhan. Sukacita itu tidak dipengaruhi oleh apapun yang dia miliki secara lahiriah atau sukacita itu tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Nah, sudah temu ya. Jadi, dengan adanya sukacita, tidak dipengaruhi oleh situasi apapun, ada nggak kecemburuan di hati terhadap orang lain? Ada nggak kesirikan? Ada nggak ketamakan? Nggak perlu. Ada nggak keserakahan? Nggak mungkin. Karena dia sukacita. Bukan karena semua itu. Tapi karena Tuhan. Oke? Dia memiliki Tuhan. Dia memiliki firman Tuhan. Nah, baik. Ketiga. Sebentar, saya akan sedikit ada kesaksian jemaat Tuhan. Begini. Saya akan bedakan lagi bahagia dan sukacita atau kegembiraan dengan sukacita yang dimaksud oleh firman Tuhan hari ini. Saya sedikit bersaksi, bercerita. Ada seorang ibu, waktu itu saya naik kereta api, ya. Terus ibu ini membuat leluconan, canda, ketawa gitu kan, lucu-lucu lah. Dan penumpang di kereta itu di apa namanya, di gerbong saya duduk persis di depan ibu itu. Ibu-ibu itu buat ibu-ibu yang ada di gerbong saya itu tertawa terbahak-bahak karena ibu yang ada di depan saya ini dia buat leluconan. Ketawa terbahak-bahak. Tapi saya menatap sang ibu ini. Menatap matanya, ternyata matanya penuh matanya itu pandangannya kosong. Dia buat ketawa terbahak-bahak orang waktu itu. Tahu nggak apa yang terjadi jemaat?
Selesai dia buat ketawa ke TV orang waktu itu. Lalu ibu itu buka jilbabnya. Kebetulan waktu itu Muslim, ya Islam. Nah, dia buka jilbabnya dan dia duduk. Begitu duduk, langsung saya bilang begini sama ibu itu. Bu, ibu sedang punya beban ya. Terlihat dia gembira, bahagia sekali. Ibu punya beban ya. Saya melihat ibu sangat banyak beban ibu. Sebenarnya ibu kosong, saya bilang. Apa yang ibu lakukan kepada orang lain sebenarnya bukan realita dari kehidupan ibu yang sebenarnya. Akhirnya ibu itu mengakui. Ini mana semua orang ini? Nggak ada satupun yang buka ini. Jemaat Tuhan. Mana ini? Vero, Sally. Waduh, ini berulang-ulang diberitahu ini. Waduh, ya Allah. Capek Kak. Sakit Nggak pinggang. bosan-bosan tuh diberitahu. Aduh, kalau enggak videonya loh. Saya ngomong sama siapa ini gitu. Aduh, kalau saya itu sekali dua kali saya bosan saya. Enggak mau saya disebutkan lagi. Itu saya. Nah, akhirnya ibu ini mengakui air matanya berjatuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang tertawa, akhirnya semua mata memandang ke ibu ini. Dia menangis, mencucurkan air matanya banyak sekali. Kaget yang ketawa-ketawa tadi itu, kaget semua penumpang yang di situ. Dia nangis. Terlihat bahagia. Berarti itu bukan dari dasar hati. Tapi yang dari Tuhan. Tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Mau dompetmu 500 yuan, mau isi dompetmu 2 juta yuan, you happy. Engkau bahagia karena Tuhan. Amin. Itu yang benar. Sukacita dari Tuhan tuh begitu. Wow, luar biasa. Apakah kita bisa demikian? Ternyata ibu ini saya tanya, masalah ibu apa? Dia bilang, suamiku meninggal. Suamiku yang sangat kucintai, baru saja kami menikah. Sampai berbulan-bulan, dia menangis, dia sedih. Sukacita tidak dipengaruhi oleh apapun. Saya pernah ingatkan jemaat Tuhan dulu ya, saya pernah sampaikan, kebahagiaan Anda, sukacita Anda bukan karena suami. Karena kita bisa pulang sewaktu-waktu kita nggak tahu. Tiba-tiba ada yang dipanggil Tuhan, misalkan kayak kisah ibu ini, terus sukacita kita hilang. Kebahagiaan kita Tuhan. Salah satu kasus jemaat Tuhan yang di Amerika yang mau bunuh diri ini jemaat Tuhan adalah ketika istrinya mau menceraikan suaminya. Tahu masalahnya apa jemaat? Masalah hepeng. Masalah duit. Masalah ekonomi. Padahal duitnya ada loh. Lebih banyak duitnya dibanding duitnya Feby. Bener. Lebih banyak duitnya dibanding duit Sally. Tapi dia tinggalkan suaminya. Gara-gara duit mau minta lebih berapa lagi. Coba bayangkan. Lebih banyak duitnya daripada duit Sally. Mobil punya. Apa yang nggak punya? Duitnya duit dolar. Tapi diceraikan suaminya. Kenapa? Kurang. Sukacitanya di mana? Karena dipengaruhi oleh yang tadi saya katakan, duit, harta, apa aja yang ada di dunia ini. Obsesinya itu. Nah, begitu tidak ada, habis. Ditinggalin suaminya. Buat apa hanya meninggalkan suami dengan sebatas murahan begitu karena duit ditinggalkan. Ya Allah.
saya ngucap istighfar. Kok sebatas mental duit mencintai suami. Enggak ada duit, suami tendang. Ada duit, suami disayang. Waduh, ini cinta murahan ini. Cinta abal-abal ini. Agak gemes juga sih. Tapi cinta saya dan istri nggak pernah berubah untuk jemaat itu. Akhirnya istri saya tetap melayani dengan penuh kasih. Tetap sabar. Kami sayang, istri saya merangkul laki-laki itu. Yang mau menceraikan itu si perempuannya, mau ditinggalkan suaminya. Aduh, saya sedih sekali. Untung aja cepat-cepat polisi datang. Diselamatkanlah dia dari lantai tinggi 100 pada. Aduh, hati sampai istri saya lemes gitu loh. Oh Tuhan, tolong. Sukacitanya dipengaruhi oleh apa? Itu tadi. Kurang puas. Oh ya, Mang. Kalau orang Islam bilang istighfar ya, istighfar, sebut nama Allah, sebut. Pasti begitu kan? Sebut Yesus, sebut Yesus. Ayo, sebut Yesus. Nah, ini coba bayangkan ya, jemaat Tuhan. Nah, begitu diceraikan istrinya, galau, putus asa. Nah, jangan taruh kebahagiaanmu dengan pasanganmu. Kebahagiaanmu itu cuma Tuhan. Kalaupun dapat suami yang baik, itu karena Tuhan. Syukuri. Kalau memang seperti saya bilang tadi, kita memiliki kasih seperti Tuhan, murni, purity heart. Tidak pernah berhenti mencintai, mengasihi, bahkan mengajari. Sayangi suami Anda. Jangan pernah berhenti mengasihi dan mengajari. Nggak ngerti suami, ajari. Nggak ngerti lagi, ajari. Itulah kasih yang dari Tuhan. Ada korelasinya, ada hubungannya. Tanda kita ini memiliki hubungan dengan Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan. Sampai sekarang, saya mau katakan, istri saya tidak seperti saya hebatnya dalam bersih-bersih. Karena hanya saya yang pernah yang pernah jadi babu. Ya wajar saya yang bisa lebih bersih-bersih dibanding istri saya. Istri saya hidupnya dilayani orang. Punya pembantu, buka mata, tutup mata, semua tersedia. Dulu dia buka mata, dilihatnya lama-lama, misalkan mobil. Dia lihat lama-lama mobil itu dia tertarik. Tinggal mertua saya bilang, suka nak. Mengangguk gini aja udah datang mobilnya. Itu dulu. Nah begitu istri saya meninggal mertua saya, kebahagiaannya ditaruhnya pada papanya dulu, abah. Abah kan kalau mereka kan, abah. Begitu meninggal istri saya gila 1 tahun. Benar-benar gila, tidur di kuburan. Karena kebahagiaannya di orang tua. Begitu dijemput Tuhan, nah selesai sudah. Jangan bangga terlena dengan suami Anda yang sangat sayang kepada Anda lalu melupakan Tuhan. Mohon maaf kalau Tuhan ambil, baru orang Surabaya bilang nyaho. Udah diambil Tuhan baru kasih sedih. Aduh. Kasihan ya. Sama-sama kita ya, begitu ya. Kebahagiaan saya bukan di situ. Sukacita itu dari dalam. From deepest heart, dari hati yang terdalam. Bukankah suami aku sukacita? Baik suami yang baik yang kuterima atau suami yang tidak baik kelihatannya. Kebahagiaanku adalah Tuhan. Mana si Santi? Kok nggak ada dia? Orang yang dirindukan bertahun-tahun ini keluar dia. Coba ditolong dikabari supaya dia masuk kembali si Santi. Luar biasa nih anak. Saya sangat sayang dengan dia. Kak Ririn sangat sayang. Kita sabar sekali mengajari dia. Sangat sabar. Kami harus perlu kekuatan ekstra untuk mendidiknya.
Karena kalau dikasih tahu ya lumayan juga kan, bela diri padahal ya salah gitu kan. Ya, suami dibentak, suami dipukul. Bayangkanlah dipukul suaminya, yo nggak wajar kayak gitu. Dikasih tahu masih bela diri, menganggap diri benar, pukul suami, ayo. Marahi-marahi mertua, masih nganggap benar lagi. Aduh. Kalau datang suami taunya minta duit, nggak ngerti dia capek cari uang, nyampe, duit mana? Kirim ke orang tua. Pulang lagi suami kerja, duit mana? Kirim ke orang tua. Nyampe lagi suami, besoknya gitu terus. Duit mana? Kirim ke orang tua. Gitu tiap hari. Nggak bosan ya suaminya? Ya bosan lah. Dinasihati nganggap diri benar. Nah, kita perlu sabar untuk menasihatinya. Kita perlu sabar untuk mengajarinya. Itulah kasih yang tulus. Terima orang apa adanya. Oke, jemaat? Sukacita dari dasar hati yang terdalam. Tenang, udah 2, 7 lagi. Ya, epicentrum. Pusat Anda, kehidupan Anda. Jangan kepada hal-hal lahiriah yang menimbulkan sukacita dalam diri Anda. Jangan, ya. Jangan dijadikan pusat kehidupan sukacita Anda. Kalau bahasa akademiknya, orang sarjana, orang berpengetahuan tinggi istilahnya begitu. Ya, secara akademik itu dibilang epicentrum bahasa baku Indonesia, bahasa ilmiah. Oke. Nah, jangan dijadikan sebagai epicentrum hidup ya. Hanya Tuhan sukacitamu. Veronica, ingat hanya Tuhan sukacitamu ya. Tidak siapa-siapa. Oke ya, Vero? Tuhan sayang kau loh, Vero. Tuhan sangat sayang Vero. Sangat. Benar loh. Hatiku ini bilang begitu. Tuhan cinta kamu loh. Sayang kamu. Full. Dia tahu keadaanmu. Tuhan sayang kau. Lebih daripada yang kau pikirkan. Yang penting satu. Mau dipimpin sama firman Tuhan, mau diajari, mau dinasihati ya. Nah, pasti kau jadi orang yang luar biasa nanti. Percaya deh. Ya. Baik, yang ketiga. Apa tadi? Ini saya minta jemaat Tuhan mohon dihafal 9 buah roh. Jemaat ada di posisi mana? Sudah mengasihi dengan tulus enggak? Dengan suami, dengan orang lain, dengan tetangga, dengan sahabatmu, dengan teman-temanmu yang memaki, mengkhianati, suamimu yang mungkin kasar, tulus murni enggak? Udah dipunyai apa belum? Cross check diri sendiri. Kalau belum, Kak, aku belum, aku mau bertobat. Ayo sama-sama bertobat, saya juga. Ya. Jangan jangan hilang kesabaran mengajari suami. Oke, baik. Tinggal cross check diri sendiri apakah sudah dimiliki apa belum. Kalau belum, besok latihan dan seterusnya. Kalau sudah, pertahankan. Oke. Ketiga, damai sejahtera. Ini harus dihafal 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke, damai sejahtera. Yang ketiga, ini buah dari roh. Buah kebenaran. Kak, aku keluar dulu Kak ya, Bang, aku mau nelpon nah. Takutnya ngurus surat itu lagi ya. Oke. Kalau bisa masuk lagi, masuk ya. Sayang ini loh. Iya. Oke. Tuhan memberkatimu. Ketiga, damai sejahtera. Bisa dicatat. Damai sejahtera ini tahu nggak apa? Itu bicara tentang ketenteraman hati, unshakable. Tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Tentram hati.
ketenangan pikiran. Ini damai sejahtera. Hatinya tentram, nyaman, pikirannya juga. Nah, orang-orang yang tak punya damai sejahtera pasti cepat dalam mengambil keputusan yang salah. Ya, seperti saya bilang tadi, cepat-cepat langsung mau bunuh diri dia, mengakhiri hidupnya. Kan terganggu pikiran dan hatinya. Iya toh? Oke. Keempat, minggu besok saya akan lanjut tentang buah roh ini. Minggu besok ya. Saya akan lanjut. Saya 4 aja saya bahas hari ini karena udah jam 9 di sana. Oke. Keempat, tadi damai sejahtera. Damai sejahtera itu ketentraman hati dan pikiran, ya. Bisa tidak tergoyahkan. Nah, dengan begitu orang ini pasti tidak akan cepat dalam bertindak ngambil keputusan yang salah. Karena dia hatinya tentram, tenang, seperti itu ya. Nah, itu dimiliki oleh orang-orang yang mau dipimpin roh Tuhan atau firman Tuhan. Gitu ya. Oke, saya belajar loh di situ. Saya coba tenang untuk ngambil keputusan. Gitu ya. Sekalipun datang masalah gitu kan, jangan cepat-cepat gegabah. Gitu ya. Berusaha tenang, ada damai sejahtera. Itu penting. Kalau tidak nanti hasilnya ceroboh. Tidak maksimal. Bahkan bisa jadi berantakan. Oke, 4 ini dulu. Besok 5 saya akan sampaikan kepada jemaat Tuhan. Ya, korelasi dipimpin roh, dikuasai oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan. Dengan firman-Nya kita diajari, maka kita akan memiliki karakter daripadanya. Yang pertama, kasih. Kasih tadi apa? Kemurnian hati, tulus, tidak berhenti untuk mengasihi dan mengajari. Oke, menasehati, menegur, isinya semua di situ. Yang kedua, sukacita. Sukacita Anda tidak dipengaruhi oleh apapun di dunia ini, bahkan orang-orang terdekat Anda, tapi sukacita Anda dari dalam hati terpancar, yaitu dari Tuhan. Tuhanlah sukacita Anda. Oke? Damai sejahtera. Damai sejahtera itu apa? Oh, 3 ya, berarti 6 lagi besok. Yang ketiga damai sejahtera itu adalah perasaan tenang, tentram, nyaman. Pikiran juga. Oke? Nah, tidak dipengaruhi oleh apapun, dia tetap konstan, stabil. Sehingga dia mau melakukan sesuatu tidak gegabah, tidak ceroboh, tidak mudah panik, tidak mudah ngambil keputusan dengan sembarangan. Gitu ya. Nah, inilah orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh Kudus atau kebenaran. Sekian ya firman Tuhan hari ini. Semoga Anda mengingatnya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau mau diulang silakan lihat di YouTube supaya diingat-ingat. Oke, yuk mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sudah kami dengar. Kami mau dipimpin oleh Tuhan di dalam Roh-Mu yang kudus, yang tidak bisa kami lihat dengan mata, tapi kami bisa rasakan, yaitu melalui firman yang kami belajar tiap-tiap kali beribadah, atau tiap kali kami baca, lalu ketika kami menjalani kehidupan ini, Roh Tuhan mengajari kami, mengingatkan kami akan firman itu, dan kami mau ikut, mau taat, sehingga kami pun memiliki karakter seperti Tuhan pula.
yaitu kami memiliki kasih, karena Tuhanlah yang memiliki kasih yang tulus, yang murni, yang sungguh-sungguh tidak pernah berhenti sabar mengajari kami, mendidik kami, menerima kami apa adanya, sampai kami menjadi orang yang bertumbuh, berbuah seperti dirimu sendiri, sehingga kami menjadi sama seperti Engkau ya Tuhan. Begitu pula supaya kami menjadi orang-orang yang seperti Tuhan kehendaki, yaitu buah seperti buah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya firman-Mu ini tertancap di hati kami dan kami selalu mengingatnya, terlebih kami belajar untuk melakukannya. Kalau ada di antara kami yang 3 poin ini belum kami miliki atau sudah kami miliki sedikit, kami perlu untuk terus memacu diri kami untuk kami lebih lagi memilikinya, lebih lagi mau mewujudkannya, supaya kami tidak membelok, tidak menyimpang, atau ada pihak ketiga yang lain, sehingga kami tidak memiliki buah roh itu. Tuhan tolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan hamba selesai untuk memberitakan firman-Mu pada hari ini. Haleluya. Amin. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Nanti kita akan doa syafaat sejenak. Ya, kita akan berdoa terus untuk rumah tangga, karena setiap tahunnya laporan daripada apa ya istilahnya, lupa saya, Departemen Agama atau Kementerian Agama, terus kemudian yang untuk Islam itu kalau menikah apa ya, saya mau cerai itu kemana mereka? Bukan, kalau mau cerai nggak nikah di KUA kayak gitu kan. Nah, tidak sedikit mengalami perceraian yang begitu banyak sekali. Ya, kita berdoa supaya anak-anak Tuhan bisa kuat, ya, rumah tangga yang hot, yang utuh, bahagia di dalam Kristus. Kita berdoa, ya, itu penting sekali. Oke. Oleh karena itu saya sering mendoakan jemaat supaya keluarga jemaat semuanya menjadi keluarga yang bahagia. Kan selalu saya doa begitu. Nah, oke ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hari ini aku berdoa dengan jemaat-Mu bersatu hati, membawa seluruh keluarga rumah tangga Kristen secara khusus. Bapa, Engkau sangat mengasihi semua anak-anak-Mu untuk satu maksud dan tujuan. Anak-anak-Mu diajar oleh firman-Mu, supaya anak-anak-Mu ini akan menjadi terang, menjadi contoh bagi umat-umat yang belum mengenal Tuhan. Bapa, Engkau senang sekali ketika melihat anak-anak-Mu bahagia, romantis. Anak-anak-Mu senang sekali ketika Engkau memberkati setiap para rumah tangga. Demikian pula itu akan terjadi di tengah-tengah bangsa-bangsa, di saat anak-anak-Mu menjadi pusat atau sentral contoh dalam berumah tangga yang baik. Tuhan, tolong semua anak-anak-Mu, Tuhan, dimanapun mereka berada. Bapak, aku percaya semua kehidupan kami akan menjadi semakin lebih baik, karena Tuhan tidak melihat kami di masa lalu. Karena tidak ada seorang pun di antara kami di dunia ini yang tidak mempunyai masa lalu yang buruk, yang tidak pernah berbuat kesalahan. Namun Tuhan memandang kami ke depan, karena Tuhan memberikan kami masa depan yang indah seperti yang pujian tadi katakan. Bapa di surga,
Oleh karena itu, tolong kami semua, seluruh umat Kristen, rumah tangga, supaya mereka menjadi berkat bagi rumah tangga yang lainnya. Inilah doa kami Tuhan. Lalu mereka tertarik dan mereka meniru. Dan juga kemudian mereka ikut percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan Engkau dipermuliakan. Bapa, aku berdoa dengan kebahagiaan para rumah tangga jemaat-Mu, maka anak-anak mereka pun akan menjadi anak-anak yang manis. Anak-anak menjadi generasi penerus bangsa yang benar. Lalu bangsa akan diperbaiki moralnya melalui anak-anak para jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami ya Tuhan. Bapa, aku berdoa jikalau ada di antara anak-anak-Mu yang hampir bercerai karena banyak alasan atau faktor-faktor yang ada di dunia ini, sehingga itu mempengaruhi hubungan suami istri. Tuhan, aku berdoa, Bapa gagalkan ya Tuhan. Pertemukan mereka dengan hamba Tuhan, pertemukan mereka dengan pemimpin rohani yang benar-benar sungguh-sungguh untuk melayani mereka, sehingga mereka dibina, diajari menjadi rumah tangga yang solid, yang kompak, yang romantis di dalam Tuhan, yang imannya kuat. Ini doaku Tuhan, yang iman mereka bersandar kepada Tuhan, bukan kepada apa yang ada di dunia ini. Bapa, ini doaku dalam nama Yesus. Gagalkan rencana mereka ya Tuhan. Kumohon ya Bapa, kalau memang di antara semua itu Engkau boleh kirimkan ke kami para rumah tangga yang juga mengalami kasus-kasus seperti itu, Bapak, untuk kami ajari, kami bina Tuhan. Bapak, kami pun siap sedia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami naikkan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba juga berdoa bagi umat manusia yang juga hampir saja bunuh diri, mau melakukan bunuh diri pada detik ini, menit ini, hari ini, dia sudah berencana. Tuhan tolong, aku berdoa, selamatkan mereka dengan cara-Mu, pertemukan mereka dengan pribadi-Mu, dengan kebenaran-Mu, dengan hamba-hamba-Mu atau orang-orang percaya, untuk memberikan dia pengharapan, menyampaikan firman-Mu. Lalu orang-orang yang mau bunuh diri tidak jadi binasa ya Tuhan. Kumohon ya Bapa di surga. Kumohon Tuhan dalam nama Yesus. Ini doa kami, sungguh-sungguh kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Biarlah mereka bangkit iman, bangkit pengharapan. Tetap mereka bersuka cita sebab hidup mereka ada bersama dengan Tuhan. Bahwa semuanya itu tidak menjadi ketakutan, tapi membuat mereka tetap bersandar dan tetap pikiran mereka tertuju kepada kehidupan kekal, yaitu surga, di mana di sana tidak ada lagi air mata. Tuhan tolong semua umat-umat-Mu tidak mengandalkan yang lain, lalu mereka semuanya menyerah dan menyerahkan hidup mereka kepada dunia ini, atau tidak kecewa terhadap Tuhan. Bapa, kumohon dalam nama Yesus, apapun pergumulan seluruh umat Tuhan dimanapun berada, Tuhan, biarlah ketika mereka mendengarkan firman-Mu, iman mereka kembali bangkit, semangat mereka menyala-nyala di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Terpujilah Tuhan. Bapak, terima kasih untuk ibadah kami hari ini sudah selesai. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kiranya jemaat-Mu diberkati, kiranya jemaat-Mu diberikan semangat, gairah yang baru di dalam menjalani kehidupannya mengiring Engkau Tuhan. Bapak, kalau ada di antara jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan fisik atau kelemahan iman, hampir patah arang, putus asa, masalah-masalah secara fisik ataupun rumah tangga, Tuhan genggam tangan mereka. Peluk jemaat-Mu ya Bapa. Bapa, aku mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan mereka pengertian, jalan keluar, hikmat, kebijaksanaan,
bagaimana mereka mengatasi masalah itu, bagaimana mereka mendapat pengertian bahwa dalam setiap masalah kami bisa belajar dari semuanya itu untuk kami semakin mengenal Tuhan, semakin kami bertumbuh, atau mungkin untuk mengoreksi karakter kami yang perlu dibentuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong Bapak berikan itu atas kami semuanya. Terpujilah Tuhan. Aku mau seluruh jemaat Kristus, baik yang Tiongkok, semuanya yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, yang ada di Indonesia, Bapak yang ada di Amerika, bahkan dimanapun mereka berada, Tuhan, aku berdoa, kuatkan, teguhkan iman mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Aku rindu jemaat-jemaat Tuhan bersinar terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Di dalam nama Yesus Tuhanku yang hidup. Haleluya. Diberkati semua pekerjaan mereka. Suami mereka dijaga, dilindungi dari hal-hal yang tidak berkenan. Para istri-istri ini juga semakin mencintai pasangannya dengan tulus dan murni. Karena Tuhan ada di hati mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Berkati para istri-istri ini Tuhan. Berikan mereka kemampuan. Berikan mereka hikmat. Bagaimana mengatasi pergumulan dalam rumah tangga mereka. Bapa dalam mengelola keuangan juga dengan bijaksana. Dengan pengorbanan mereka juga. Bapa terima kasih. Tuhan yang berkati. Tuhan pasti perhitungkan semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanku yang hidup. Tuhan. Pekerjaan para istri-istri juga, atau mungkin mereka ada yang sedang buka usaha. Tuhan tolong Bapak, apa yang mereka kerjakan semuanya benar-benar berkualitas. Kalau makanan, mereka akan mengerjakannya makanan yang berkualitas, yang enak, yang sehat. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak, ini doaku Tuhan kepadamu. Apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Karena mereka adalah anak-anak-Mu yang mengandalkan Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku yang hidup. Untuk jemaat-Mu yang sudah lama tidak hadir bersama dengan kami. Bapak, hamba tidak tahu pergumulan mereka. Mungkin faktor ekonomi. Mereka harus bekerja. Porsir Tuhan. Bapak, kumohon tuntun mereka kepada satu pekerjaan di mana itu tidak memakan waktu untuk mereka datang kepada Tuhan. Sebab semuanya akan berlalu, semua akan mereka tinggalkan. Hanya Tuhanlah yang kekal yang akan kami bawa sampai akhir nafas kami. Dan firmanlah kekuatan hidup mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Bapa, kalau itu memang karena tuntutan, ubahkan, pindah alihkan mereka ke tempat kerjaan yang layak, yang pantas untuk mereka bisa beribadah bersama dengan kami. Kalau itu yang belum mereka dapatkan karena tuntutan hidup, ingatkan mereka untuk selalu baca firman, mendengar firman dimanapun mereka berada. Tuhan, supaya mereka juga menjadi terang-Mu di tengah-tengah pekerjaan mereka masing-masing Tuhan. Lalu mereka bisa menjadi berkat. Ini doaku di dalam nama Yesus, dan mereka menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini doaku, kunaikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kalau ada jemaat-Mu yang sakit, bilang Kau berkenan, Tuhan jamah dan sembuhkan, supaya mereka menjadi kesaksian bagi orang-orang di dekat mereka bahwa Engkau Yesus telah menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, bahkan melalui penyakit mereka, Bapa, siapapun yang melihat, bahkan dokter yang berkata tidak akan sembuh lagi, di saat itu dia bisa terheran-heran dengan apa yang terjadi dalam hidup anak-Mu. Terima kasih Tuhan, bahkan lebih yang indah lagi, mereka jadi percaya kepada Yesus Kristus karena kesaksian penyakit mereka itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doaku, dan aku berdoa sungguh-sungguh juga minta suatu saat para suami-suami mereka ini, Bapak, anak-anak-Mu ini, jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan, ikut percaya kepadamu. Itu kerinduanku dalam nama Yesus. Bapak, hari ini mereka belum, tapi suatu saat melalui karakter para istri-istri ini yang manis, perkataan-perkataan mereka yang manis, dengan kesabaran mereka yang manis, Bapak, para suami terpikat kepada karakter istrinya. Dengan sendirinya mereka akan bertanya,
mereka sendiri akan datang kepada Engkau. Ini doaku kepadamu dalam namamu yang kudus. Dalam nama Yesus, terpujilah Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami berdoa bersama-sama juga untuk saudari kami Clara. Bapak, terima kasih untuk proses operasi yang sudah selesai dengan baik. Bapak, berikan anakmu ini kekuatan, pengharapan yang di dalam Engkau semakin hidup muncul, Tuhan. Dengan firman yang pernah dia dengar, biarlah itu membakar semangatnya, imannya di dalam Engkau, dalam nama Yesus Kristus. Bapak, pergumulannya dalam rumah tangga, supaya Tuhan dia tetap memandang kepada Tuhan. Dia tidak menyerah sedikit pun apapun yang terjadi dalam rumah tangganya. Berikan dia hikmat bagaimana mengatasi mertua, bagaimana mengatasi suaminya Tuhan. Untuk dia tetap mengasihi suaminya dengan tulus dan murni. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Bapak, terima kasih untuk jemaat-Mu yang sudah berkontribusi, untuk sudah memberikan uangnya, baik mendukung pelayanan di tempat ini. Terima kasih buat jemaat-Mu yang terbeban. Bapak, berkati mereka di dalam nama Yesus. Aku percaya itu Tuhan. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang sudah bermisi membantu hamba Tuhan, membantu saudara-saudari kami yang ada di grup ini. Bapak, dengan hati mereka yang tulus, dengan sungguh-sungguh mereka mau berkorban. Bapak, aku percaya Tuhan melihat hati jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, semua dilakukan jemaat-Mu atas dasar mereka mengasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Aku percaya jemaat-Mu tidak akan menderita kelaparan. Jemaat-Mu tidak akan merasa kekurangan, selalu merasa kecukupan karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Itu kata firman-Mu. Bahkan akan mereka tuai, kalau tidak mereka, anak-anak mereka juga akan menuainya nanti di hari esok dengan apa yang sudah orang tuanya lakukan kepada orang lain. Karena itu kata firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudahi hari ini ibadah kami. Tuhan, besok kami akan ibadah kembali. Bapa, pertemukan kami sehat-sehat, kami kuat, kami dengan sukacita beribadah bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa juga buat istriku, Tuhan yang dalam keadaan drop hari ini. Tuhan berkati dia, kesehatan fisiknya Tuhan, sukacita dalam hati dan pikirannya bertambah-tambah. Terima kasih untuk teladan hidupnya, hidup yang penuh gairah di tengah-tengah kondisinya yang luar biasa. Tuhan, selama ada Tuhan bersamanya dan Tuhan yang menguasai hidupnya, penyakit apapun tidak akan bisa merenggut nyawanya kalau belum waktunya. Aku tidak gentar, aku tidak takut sedikit pun oleh kondisi istri hamba-Mu. Jantung kardia yang lambat berdetak. Dokter sudah pernah mengatakan orang yang seperti ini tidak akan mungkin bisa berjalan. Dia akan ada di ICU. Tapi sekarang gairah hidupnya yang luar biasa. Oleh karena itu kami bisa bersaksi, berbagi kepada jemaat-Mu bahwa tidak ada kebahagiaan kami selain dari Tuhan. Sukacita kami tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Tapi Tuhanlah sukacita kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami naikkan ini di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan angkat tangan, terima berkat daripada Tuhan. Turunlah kiranya kekuatan Allah yang baru daripada sorga kepada semua jemaat-jemaat Tuhan. Oleh anugerah Yesus Kristus yang besar. Dan juga kasih sayang Bapa di surga. Beserta dengan Roh Kudus-Nya. Sehingga kita bisa bersekutu kepada Dia. Dan dipimpinnya dalam kebenarannya. Sampai kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Oke. Tuhan memberkati.